Halo, perkenalkan nama saya Martina Yeni, Prodi Sistem Informasi dari UPBJ Bogor dengan NIM 0520911177. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah dari pemrograman berbasis web. Langsung aja di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Ini kita diminta membuat 2 halaman website. Yang satu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Terus kita diminta perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data valid sebagai berikut: ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, kategori UT daerah, lokasi, rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status catatan. Kita juga diminta terdapat fitur untuk mengisi stok dalam bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort dan stok. Baik, kita langsung aja ke aplikasinya. Yang pertama, kita diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar nanti dari kolom data field sebagai berikut. Kita ke aplikasinya. Di sini saya sudah membuat halamannya terlebih dahulu. Di sini ada folder CSS yang terdiri dari halaman style CSS. Di sini ada juga JS yang terdiri dari data bahan ajar, stok, tracking. Di sini ada index HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Langsung aja kita di halaman yang pertama ini, yaitu index HTML. Nah, di halaman ini terdapat statik ringkasnya, yaitu ada total bahan ajar, stok aman, stok menipis, dan stok kosong. Di sini juga ada dashboard action, ada kelola stok bahan ajar, ada lacak status pengiriman buat delivery order baru dan mata penilaian bahan ajar. Nah, di sini juga ada laporan stoknya. Selanjutnya kita langsung ke halaman yang kedua, yaitu stok bahan. Di sini ada stok bahan ajarnya. Di sini stok bahan ajar ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan inventaris universitas terbuka. Ini ada inventaris bahan ajar universitas terbuka. Pada bagian atas terdapat di sini ada ringkasan statik yang menampilkan jumlah total bahan ajar, stok aman, stok menipis, dan stok kosong. Ini juga ada kontrol filter pencarian. Di sini ada semua PJJ, semua kategori, ada semua status stok aman, stok menipis, stok kosong. Di sini ada daftar bahan ajar dalam card. Setiap kartu juga memiliki tombol untuk mengedit atau menghapus data. Selain itu, tersedia juga model form yang digunakan untuk menambah atau mengubah data bahan ajar. Model form di sini lengkap dengan validasi inputnya. Ini ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori.
Seluruh proses pengelolaan stok dijalankan secara dinamis dan interaktif melalui JavaScript. Di sini ini stok JavaScript-nya. Sehingga di sini memudahkan pengguna memantau dan memudahkan kita untuk memantau dan memperbarui inventaris dengan cepat. Di sini ada filter sortingnya. Baik, selanjutnya kita ke halaman ketiga, yaitu tracking HTML. Ini dibuat untuk membantu pengguna mencari, melihat, dan membuat delivery order dengan mudah. Baik, langsung aja kita jalankan websitenya. Di sini ada ini adalah tampilan dashboardnya. Kita langsung aja di soalnya. Di soalnya ini adalah halaman stok bahan ajar. Diminta untuk menampilkan halaman stok bahan ajar. Sini ini stok bahan ajarnya. Ini ada stok bahan ajarnya. Di sini ada terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah. Selanjutnya yang kedua, terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar. Di sini ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini ada mata kuliahnya. Kategorinya, lokasi raknya, judul mata kuliahnya, daerah, harga, safety stock, jumlah stok. Sudah ada. Di sini juga ada catatan HTML yang diperbolehkan. Misalnya kita jumlah stoknya lebih dari safety stoknya, kita update buku. Sini aman. Kalau lebih dari stok lebih dari 13 jumlahnya lebih tinggi dari safety stok ininya akan aman. Status stoknya akan aman. Kita edit lagi, misalnya di bawah dari 10, kita coba 7, update baru, statusnya akan menipis. Kalau kita ke angka 0, kosong, statusnya akan kosong. Baik, selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort dan data stok. Silakan bebas menggunakan elemen slide radio atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, UT kategori. Baik, kita ke ininya. Di sini sudah ada filternya, UPJJ kategori status. Ini ada buku. Ini udah ada filternya, settingnya. Terdapat filter yang menampilkan jumlah stok dari jumlah safety, dan jumlah stok 0 untuk menjadikan daftar yang terdapat. Peningkatan untuk melakukan rekor bahan ajar. Terdapat fitur sort yang
menampilkan di sini ada fitur slotnya. Di sini ada filter sortingnya. Selanjutnya, terapkan filter Vue.js di mana semua filter tidak dapat kembali. Implementasikan dependent obtention seperti misalkan ketika filter stok berdasarkan kriteria beberapa kemudian filter untuk kategori mata kuliah. Selanjutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stok, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok safety stok lebih dari safety, kurang dari safety stok, memberikan status kosong dan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok 0 sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Tadi udah kita lihat ya. Nah, di sini kita ulang kembali. Kalau misalnya stoknya kurang dari stok safety, dia akan berubah berwarna kuning atau menipis. Di sini diminta nih, berikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman. Menipis, nah di sini kita kalau dia aman, dia lebih dari sebenarnya 11 stoknya 11 setiap 10. Nah, kita lihat dia akan berubah hijau aman. Begitu juga kalau kosong, dia akan berubah warna merah kosong. Oke, selanjutnya kita lihat ke tracking delivery order. Nah, di sini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini menerapkan penggunaan framework Vue.js-nya. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery yang baru. Berikut adalah data yang file yang perlu diisi. Nomor do di mana tergenerate otomatis penomoran terdiri dari do, tahun berjalan, sekuensi nomor, misalnya do untuk data awal. Nah, di sini do 2025 2 nomor do akan dibuat otomatis nih. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi do.ds, ini diisi secara manual. Ya, di sini kita isi secara manual. Contoh 0,1 misal namanya kita isi Yeni, ekspedisinya kita bisa isi ekspres 1-2 hari. Paket bahan ajar, sini kita pilih paket UT. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi, kode paket dan nama paket. Kita memilih paket dan memunculkan detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi tanggal kirim. Di sini ada tanggal kirim.
30 aja, 30 dan 11 2025. Dapat diisi manual atau menggunakan proxy date untuk memulai tahun tahunnya kebanyakan. Di sini ada total harganya. Total harga diambil dari data array of objects paket harga. Sini kita lihat, dibuat nomor nama ini sudah. Kita bisa membuat yang terbaru. Sini udah saya buat tadi paket IPS dasar 120. Sini ada Rina Wulandari. Di sini ada penambahan, di sini cari. Di sini ada itu untuk melacak delivery ordernya. Selanjutnya di sini diminta struktur proyek JavaScript-nya pada tugas praktek ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Tugas 2, dan kita kembali ke di sini kita diminta tugas 2-nya itu di sini ada nih namanya, nama tugasnya adalah tugas 2, nama filenya tugas 2. Ada indeksnya HTML, ada stok HTML, ada tracking HTML, ada CSS yang ada isi style CSS, ada JS ada JS. Ini terdapat ada folder data bahan ajar, stok APS, tracking. Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.